Oh iya, Teleponnya nggak masuk ya. nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa Bu. Sekarang udah ini ya, udah fit ya? Iya, tinggal ini sedikit batuknya aja. Oh iya, baik. Alhamdulillah. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyukurillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa man walah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Kita awali majelis kita dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sehat semuanya? Ya, alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah Alhamdulillah sehat ya. sehat Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali di Ahad sore ya. Semoga Allah karuniakan kepada kita keistiqomahan untuk senantiasa belajar bahasa Al-Quran ini ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, sambil menunggu yang lain mungkin ya. Ini baru 3 orang nih yang hadir. Em, ada sesuatu yang sebetulnya penting dan biasanya sih di pertemuan pertama Mas Jamal sampaikan. Namun ya pertemuan pertama juga kemarin banyak hal ya yang kita bahas. Jadi ini mungkin yang tersisa gitu ya. Jadi ketika mempelajari bahasa, tidak hanya bahasa Arab ya, tapi bahasa secara umum ya, baik itu bahasa Inggris misalkan, bahasa Jerman, bahasa Prancis, bahasa apapun, maka kita harus melatih ya yang namanya al-maharat al-lughawiyah, ya kemahiran berbahasa. Ya, kemahiran berbahasa itu ada 4. Ya, kalau dalam bahasa Arab istilahnya adalah yang pertama istima'. Ya, yang pertama adalah istima'. Apa itu istima'? Artinya adalah menyimak. Jadi beda antara menyimak dengan mendengar. Kalau mendengar itu ya seperti Mas Yama sekarang lagi ngajar gitu ya. Ada orang lewat gitu ya, ada orang apa bawa motor gitu ya. Kemudian barangkali ada yang kentut gitu ya dan lain sebagainya itu semua didengar gitu. Tapi kalau menyimak itu ya seperti ya, ibu-ibu sekalian ketika mendengarkan apa yang Mas Yama sampaikan. Jadi ma'at tarkiz ya ada fokus kalau misalkan yang namanya menyimak. Nah, ternyata kemahiran pertama dan yang paling utama dalam belajar bahasa adalah menyimak. Ya. Jadi kalau misalkan mau menguasai suatu bahasa ya banyakin menyimak gitu, banyakin mendengar. Ini Mas Yama pun juga sama ya. Sekarang lagi mau ya sambil mempertahankan bahasa Arab gitu ya. Sambil belajar juga bahasa bahasa Inggris gitu ya. Ya dulu di sekolah ya belajar juga cuma ya gimana ya kurang nendang gitu, kurang nampol. Nah ini sekarang belajar lagi karena ya untuk upgrading diri gitu ya. Termasuk di antaranya di sekolah pun karena ada beberapa anak yang memang komunikasi dengan bahasa Inggris maka ya itu menjadi pemicu Mas Yama belajar bahasa Inggris ya. Nah itu Mas Yama coba pelajari dari buku-buku Kemenak misalnya Kemenak di Kemendikbud gitu ya apa Menteri Pendidikan gitu ya. Ya Kemendikbud berarti ya. Dan ada audio gitu ya. Audionya pun pas dibuka betul-betul dari dasar gitu ya. Dari A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya. Betul-betul dari dasar. Tapi didengerin aja gitu ya. Didengerin aja kenapa? Karena ya itu penting. Ya, tahapan pertama dan yang paling utama dalam belajar bahasa adalah istimak menyimak. Ya meskipun yang disimak ya sederhana itu gitu. Nah, maka ibu-ibu sekalian kalau mau lebih cepat gitu ya progresnya dalam belajar bahasa Arab, ini juga coba dengar apa namanya ya khutbah dalam bahasa Arab, misalkan ceramah dalam bahasa Arab, kajian, atau mungkin yang biar nggak bosen ini ya film. Banyak sekali film sebetulnya yang berbahasa Arab dan apa bagus gitu ya, dapat ibroh juga, dapat pelajaran juga dari ceritanya.
Di antaranya misalkan Umar bin Khattab, kemudian Maryam, kemudian Yusuf gitu ya. Ini menceritakan tentang Nabi Yusuf alaihissalam, dan lain sebagainya. Termasuk kalau film-film zaman sekarang pun ada juga ya, kayak misalkan kalau di Ma'had dulu Mas Jamal emang sengaja sama ustadz tuh dikasih film ini Conan ya, detektif Conan, tapi pakai bahasa Arab tuh. Ya pakai bahasa Arab. Karena, bukan hanya ini ya, bukan hanya membaca, menulis ya, tapi yang betul-betul penting justru adalah menyimak, itu pertama. Kemudian yang kedua adalah, at-takallum. Takallum itu berbicara. Jadi kalau belajar bahasa Arab tapi hanya menyimak, diem aja begini, nah itu enggak maksimal ya. Itu mungkin lebih tepatnya hanya kajian saja, bukan belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab harus ada takallum, harus ada ngomongnya. Ya, dan ngomong itu bobotnya lebih banyak di kelas percakapan ya, ketimbang di kelas seperti Durusulughoh. Kalau Durusulughoh kaidah aja, ya. Jadi dengar, ngomong. Ketiga itu baca, qiraah baca. Jadi, ada teks, gundul gitu ya, silakan baca, nanti ketika salah dikoreksi oleh guru. Itu tahap ketiga atau kemahiran ketiga. Terakhir baru menulis. Makanya, di kampus itu untuk yang skripsi ya, yang menulis tuh tugas akhir, membuat karya tulis itu terakhir, begitu. Jadi, kesimpulannya kemahiran berbahasa ada 4 ya, menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Ya, mana yang paling penting? Yang paling penting istima' ya, mendengar. Ya, makanya, eee, di Mesir dulu ketika masih mau belajar ada pelajaran namanya Al-Lughah Al-Hayatiyah, bahasa yang hidup. Ya, terus ustadznya tuh kalau masuk kelas nggak pernah bawa buku ya, sama sekali. Nggak pernah, ya kalau bawa HP bawa ya, tapi nggak untuk mengajar, nggak lihat materi begini, nggak. Ngajar gitu aja ngomong gitu, ceritain segala macam. Dan beliau jelaskan di antaranya adalah banyak orang yang belajar bahasa, tapi bahasanya itu bahasa yang mati. Al-lughah al-mayyitah, bahasa yang mati. Bahasa yang mati itu yang gimana? Yang hanya ditulis gitu ya, yang hanya dibaca, ya artinya tidak digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya itu Mas Yuma juga susah sebetulnya ya, karena, nggak ada lawan bicaranya. Makanya minimal ya, di kelas bahasa Arab nih kita juga melatih kemahiran tersebut minimal. Kalaupun di kehidupan sehari-hari nggak bisa, minimal di kelas gitu ya. Dan sebenarnya tanpa sadar, eee, kemahiran-kemahiran tersebut juga sudah dilatih ya di kelas ini. Ya ketika Mas Jamal bilang, "Silahkan ulangi apa yang Mas Jamal baca." Ya, itu di situ ibu-ibu mendengar ya bacaan teks Arab dari Mas Jamal. Kemudian silakan diulangi, berarti kalau mengulangi kan harus membaca, nah gitu ya, atau harus berbicara. Poin kedua dapat juga. Kemudian ya silakan, latihan misalkan Ibu Neneng dengan Bu Aci misalkan, maka itu adalah bentuk praktek dari kemahiran ketiga, yaitu membaca. Yang kurang menulis. Loh kenapa Ustadz menulis enggak? Bukan enggak, lebih tepatnya karena kelasnya online nih latihan tulisnya agak sulit sebetulnya ya. Biasanya kalau di ma'had, di sekolah tuh, ya silakan kerjakan latihannya tulis di DPR misalkan dikumpulkan, pas dikumpulkan nanti coret-coret sama ustadznya, ini salah, ini terlalu panjang, ini dan lain sebagainya. Kalau online agak-agak sulit sebetulnya. Ya, mungkin bisa disiasati dengan mengisi latihan-latihan yang ada di buku, atau misalkan ada buku ya khusus untuk menulis huruf-huruf hijaiyah itu juga bagus gitu ya. Ya, dan lain-lain sebagainya. Itu yang dinamakan kemahiran berbahasa dan perlu kita latih kalau memang kita punya niat yang kuat ya, sungguh-sungguh ingin menguasai bahasa Arab ya, insyaallah. Baik, kita review ya, karena memang secara kehadiran mungkin belum belum konsisten ya.
Kadang hari ini masuk, kadang nggak masuk. Kita review supaya memperkuat apa yang sudah kita pelajari. Ya, yang punya bukunya sendiri Pak, bukunya. Yang belum silahkan lihat ke layar atau dibuka file PDF-nya. Kita masih di jilid pertama insya Allah. At-tahiyyatu wa ta'aruf ya. Salam perkenalan dan ta'aruf dan saling mengenal. Saling mengenal. Baik, kita bahas. Silakan dinyalakan mikrofonnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Ismi Khalid. Masmuka. Masmuka. Ismi Khalil. Ismi Khalil. Kaifa haluka? Kaifa haluka? Bi khairin walhamdulillah. Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Wa kaifa haluka anta? Bi khairin walhamdulillah. Khairin walhamdulillah. Baik, silakan diterjemahkan. Assalamualaikum. Keselamatan bagimu. Salam untukmu. Waalaikumsalam. Dan keselamatan bagimu juga. Keselamatan bagimu juga. Ismi Khalid. Namaku Khalid. Nama saya Khalid. Masmuka? Siapa Siapa namamu? namamu? Ismi Khalil. Namaku Khalil. Kaifa haluka? Bagaimana kabarmu? Bi khairin walhamdulillah. Bi khairin Alhamdulillah. Artinya Segala puji bagi Allah. baik, segala puji bagi Allah. Wa kaifa haluka anta? Dan bagaimana kabarmu? Saudaraku? Bi khairin walhamdulillah. Baik. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Yang bawahnya kurang lebih sama, bedanya hanya sedikit-sedikit saja. Di antaranya masmuka menjadi masmuki, kaifa haluka menjadi kaifa haluki, kemudian wa kaifa haluka anta menjadi wa kaifa haluki anti. Sisanya ya sama. Kalau nama ya jelas beda ya. Begitu. Lanjut, ini karena review kita nggak terlalu detail ya. Kita bahas yang mudzakarnya saja, laki-laki saja. Percakapan antara Muhammad dan Syarif. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Min aina anta? Aina anta? Ana min Pakistan. Ana min Pakistan. Ana min Pakistan. Hal anta Pakistani? Hal anta Pakistani? Naam, ana Pakistani. Naam, ana Pakistani. Wama jinsiyatuka anta? Wama jinsiyatuka? Ana Turki. Ana min Turkiya. Turkiya. Ahlan wa sahlan. Ahlan. Baik, terjemahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sudah tahu. Min aina anta? Dari Mana kamu? Ana min Pakistan. Saya Saya dari Pakistan. Hal anta Pakistani? Apakah kamu orang Pakistan? Apakah kamu orang Pakistan? Nah, di buku ini digunakan kata hal, artinya apakah. Kalau di buku Durusul Lughah pakainya a. Ya, artinya sama ya apakah, tapi beda ini beda huruf ya. Yang satu hal, yang satu a, satu huruf saja. Dalam Al-Qur'an yang mana Ustaz yang dipakai? Dua-duanya. Ya. Nanti silakan dicek ya. Di antaranya ada di surat Al-Baqarah ayat ke-6. Oh, itu masih awal-awal tuh.
Ya, ayat ke-6. Allah berfirman, "Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum." Yang pertama itu apakah? Sesungguhnya orang yang kafir itu sama aja bagi mereka, apakah kamu memberikan peringatan atau tidak. Nah, jadi A-nya artinya adalah apakah. Ya, hal juga ada dalam Al-Qur'an ya. Apakah kamu orang Pakistan? Naam, ana Pakistani. Ya, saya orang Saya Pakistan. orang Orang Pakistan. Pakistan. Wa ma Pakistan. jinsiyatuka anta? Dan apa Dan apa kewarganegaraan negaraanmu? Ana Turki. Saya Dari dari Turki. Saya orang Turki. Ya, orang Oh, saya Coba, orang Turki. saya orang Turki. Kalau orangnya itu berarti ada ya bertasydid. tasdid. Ya, Ya, Turki. Ya, berarti orang Turki. Ya, orang Bandung berarti mungkin bisa bilang Bandungi atau sebetulnya yang lebih familiar itu orang Sunda ya, yaitu Sundawi. Orang Betawi berarti Batawi. Terus apa lagi? Ya, Minangkawawi. Yang ada itunya syehnya juga ya di Kemudian Banten jadi Bantani gitu. Belakangnya ya bertasydid. Jadi kenapa ada ya bertasydid? Karena orang tersebut dinisbatkan kepada daerahnya. Ya, dinisbatkan kepada daerahnya. Daerahnya apa? Dia dinisbatkan ke situ. Ya, bentar. Apa tadi? Ana min Turkiya. Saya dari dari Turki. Turki. Saya dari Turki. Pokoknya kalau ada min itu artinya adalah dari. Ya. Ahlan wa sahlan. Salam Selamat kenal. datang. Selamat Ya, salam kenal. Salam. Atau detailnya kita sudah paham juga ya insya Allah. Yang bawahnya insya Allah nggak ada perubahan yang signifikan ya. Paling dari anta menjadi anti, kemudian Pakistani untuk laki-laki, kalau perempuan Pakistaniyah ada tamar butoh ya. Jinsiyatuka menjadi jinsiyatuki ya. Sudah ya, nggak ada lagi. Kalau ahlan wa sahlan sama ya. Begitu. Ini insya Allah sudah kita kuasai. Sekarang kita lanjutkan ke percakapan ketiga ya. Ustadz ngebut sekali Ustadz. Ini bukan ngebut ya, ini kita review ya. Ini kita review jadi sekilas-sekilas saja. Nah, kita bahas percakapan ketiga berlangsung antara Ahmad Badr dengan satu orang lagi Al-Akh. Al-Akh ini seorang saudara gitu ya. Tapi dia nggak disebut namanya siapa. Kita baca Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hadza akhi. Akhi. Huwa mudarris. Ahlan wa sahlan. Hadza sadiqi. Huwa muhandis. Ahlan wa sahlan. Ma'assalamah. Ma'assalamah. Coba kita terjemahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah tahu? Hadza akhi. Ini saudaraku. Ini saudaraku. Huwa mudarris. Dia guru. Dia seorang guru. Ya, ini gambarnya kalau yang guru ini yang jubah coklat ya. Muhandis yang topi putih. Iya, Ya gitu ya. Emang modelannya begitu kalau guru ya. Pakai jubah terus pakai apa tuh namanya? Sorban dia. Ahlan wa sahlan. Salam kenal. Ya, salam kenal. Hadza sadiqi. Ini saudaraku. Sadiqi. Sahabatku, teman dekatku bisa. Huwa muhandis. Dia seorang insinyur. Ahlan wa sahlan. Salam kenal. Salam kenal. Ma'assalamah.
Semoga keselamatan. sampai berjumpa bersamamu keselamatan. Bersamamu keselamatan secara bahasa begitu, atau semoga keselamatan menyertaimu ya kalau bahasa kita ya. Itu perpisahan ya? Ya, untuk berpisah. Ma'assalam. Lagi apa pamitan, assalamualaikum, waalaikumsalam, ma'assalam, ma'assalam. Ketemu di jalan, ma'assalam, ma'assalam, bisa. Ya. Insyaallah. Ya. Jadi kalau yang masih mau perhatikan ya, di bahasa Arab ini kalau ada tahiyah ya, ada salam penghormatan tuh selalu isinya tuh berbobot gitu ya, ada doanya gitu ya. Bahkan salam saja itu ada doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hati-hati nih, belakangnya tuh ya, ada haknya tuh. Ya, begitu pula jawaban waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ada haknya juga. Ya. Kemudian apa ya, ma'assalam atau terima kasih, jazakallahu khairan katsiran gitu ya. Selalu doa 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 doa. Dan Mas Mas selalu pernah waktu itu ketemu orang, kalau nggak salah pernah cerita juga di sini ya. Orang Mesir baru kenalan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Mas Mukal Garim katanya. Ismi Jamal, masya Allah katanya. Oh, barakallahu fiik, Allahu yubarik fiik. Terus aja tuh, yang padahal cuma nanya namanya siapa, Jamal. Doanya keluar terus. Kemudian hal positif yang bisa kita tiru dari orang Arab adalah bagaimana mereka memuliakan tamu. Oh, kalau ada tamu datang, semua keluar. Ya, itu luar biasa. Ya. Kita lanjut ke percakapan bagian bawah, bagian B ya. Ini bagian yang akhwatnya, yang perempuannya. Kita baca Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadhihi ukhti. Hadhihi ukhti. Hiya tabibah. Iya, Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Hadhihi sadiqati. Hadhihi Sadiqati. Hiya talibah. Hiya talibah. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa Ma'assalamah. sahlan. Ma'assalamah. Ma'assalam. Baik, ini secara arti kurang lebih sama ya, karena ahlan wa sahlan tidak akan ada perubahan. Ma'assalamah juga sama, tidak ada perubahan. Paling perbedaannya di sini. Hadhihi ukhti, artinya apa nih? Dia saudara perempuanku. Iya. Saudariku. Ini Saudariku. saudariku. Ini laki-laki. Hadza, ini perempuan. Hadhihi. Hadhihi. Ukhti, saudariku ya. Hiya tabibah. Dia Dia seorang dokter. Dia seorang dokter. Ini kalau di gambarnya kelihatan ya yang dokter yang mana. Kemudian hadhihi sadiqati. Ini sahabat. Teman baikku. Teman baikku, teman dekatku, sahabatku boleh. Hiya talibah. Dia seorang pelajar. guru. Dia seorang Talibah. Guru. Pelajar. Pelajar siswa. Pelajar ya. Pelajar mahasiswi boleh. Talibah. Kalau guru apa tadi? Mudaris. Mudaris atau mudarisah. Mudarisah. Ya, nanti ada kata lain, tapi kalau di buku ini pakainya mudaris atau mudarisah ya. Baik, ini sudah dibahas ya, insya Allah ya. Insya Allah sudah ya. Sudah ya. Maksudnya di pertemuan sebelumnya sudah ya. Agendanya hari ini kita akan bahas tentang angka dulu deh sebentar ya. Angka dulu. Ini angkanya dari 1 sampai 5. Mungkin sudah ada yang pernah belajar di madrasah, di TPA, di masjid dekat rumah ya. Wahidun 1, isnaini 2 ya itu ya. Dan seterusnya sampai belum. Barangkali ada yang sudah pernah. Tapi kita pendekatannya bukan seperti itu, melainkan pendekatannya seperti orang Arab ketika melafalkan angka ya. Silakan diikuti Mas sekali, ya ibu-ibu sekali. Wahid. Itsnan. Isnani. Disukunkan saja. Itsnan.
اثنان ثلاثة ثلاثة أربعة أربعة خمسة. خمسة. Sebelum lanjut, kita bahas dulu tentang penekanan atau stressing ya. Jadi ketika melafalkan suatu kata, mesti kita perhatikan mana yang panjang, mana yang pendek. Kalau wahid ada yang panjang? Ada. Di mana? Wa-nya ya. Wa. Berarti penekanannya di wa-nya. Wahid. Gitu. Wahid. Kita coba pelajari lafalkan wahid. Sekali lagi wahid. Kemudian dua, itsnan. Ada yang panjangnya? Ada. Di mana? Nah. Nun. Nun. Tekenin di situ berarti itsnan. Lagi itsnan. Tiga, salasah. Ada yang panjang? Ada. Ada di la-nya. Tekan di situ berarti salasah. Sekali lagi salasah. Kalau 4 ada yang panjangnya enggak? Enggak ada. Dulu pas masnya mengajar tuh pernah ada yang keliru ya karena ke bawah sama pola sebelumnya. Itsnan, salasah, arba'ah. Dia bilang seperti itu. Dan itu salah. Itu salah. Ya, itu salah. Kalau enggak ada yang panjang, maka penekanannya ditempatkan di huruf pertama. Nah, huruf pertamanya di sini adalah hamzah ya, di a. Tapi ro-nya juga masuk karena ro sukun dia ya. Jadi arba'ah ditekan. Arba'ah. Kita coba arba'ah. Sekali lagi arba'ah. Berarti yang terakhir ditekaninnya di mana nih angka 5? Ada mim sukun. Di kho, di khomnya ya, karena mimnya sukun. Kita baca khamsah. Diulang khamsah. خمسة Gitu. Ya. Kita coba ulang dari awal. Wahid, itsnan, salasah, ثلاثة arba'ah, أربعة khamsah. Khamsah. Terakhir wahid, itsnan, salasah, ثلاثة arba'ah, أربعة khamsah. خمسة. Baik, ya itu 5 alhamdulillah ya. Nanti kita akan belajar angka sampai 100.000 ya. Ya, 100 karena di kita nominalnya kan gede ya. 100.000 rupiah tuh buat belanja tuh. Nanti kembaliannya berapa? 37.000. Di bahasa Arab gimana? Harus tahu. Ya, nanti insya Allah kita belajar ya. Nah, di sini ada latihan sebetulnya ya. Latihannya menjodohkan antara angka dengan gambar ya. Dihitung saja di gambar ada 1 dikasih garis gitu ya. Begini dikasih garis begini set gitu ya. Kalau yang ada bukunya silahkan dikerjakan ya. Kemudian di latihan kedua itu rotib al-a'dad, diurutkan angkanya. Habis 1 2 ya, habis 2 3 ditulis begini. Nah, kalau yang kaitannya latihan 3 dan 4 ini kita bisa praktekkan ya. Asyir ilal adadi alladzi tasma'uhu. Tunjuklah angka yang kamu dengar. Ya, tapi kita balik. Mas Jamal tunjuk ya. Ibu-ibu silahkan sebutkan bahasa Arabnya bersama-sama ya. Nih, silahkan dilihat tandanya warna merah kecil ada bulat? Ada ya. Sebutkan bahasa Arabnya. 1 2 3. Wahid. Salasah. Wait. Itsnan. Dua. Itsnan. Salasah. Arba'ah. Khamsah. Salasah. Arba'ah. Wahid. Khamsah. Itsnan. Itsnan. Alhamdulillah. Maaf Ya. Kak, Kenapa? kalau kita
Naik ya Ustaz. Suaranya pas yang di panjang itu. Iya, bisa dibilang seperti itu. Tapi sebenarnya bukan suaranya, tapi penekanan di pelafalan. Stres sih, nabroh. Gitu. Ustaz, jadi Ya? kalau kita menyebut huruf-huruf itu perut kita naik ya, agak kenceng ya. Kalau ngaji kan nggak begitu nyentak-nyentak Ustaz. Jadi kalau ngaji kan nggak begitu nyentak-nyentak kita. Jadi kalau nyebut ini bahasa Arabnya harus agak kenceng ya, perutnya nggak naik juga. Gimana bilangnya? Mungkin kita semangat ya belajarnya. Mungkin gitu ya, wallahu a'lam ya. Kalau ngaji nggak begitu. Wallahu a'lam. Gitu ya. Nah, pokoknya nanti kaitannya dengan angka seperti itu kita akan latihan. Nah, kalau barengan seperti tadi ya, ini mungkin istilahnya ada syafaat ya. Yang aduh saya lupa apa ya, oh tiba-tiba ibu itu jawab bisa. Ya, akhirnya ada syafaat dari ibu yang lain. Jadi kitanya lip sync saja. Nah, nanti pekan depan atau di angka berikutnya, nanti kan angka berikutnya tuh 6 sampai 10, ya kita akan coba satu orang ya, insyaallah. Jadi kalau sekarang mungkin masih ada syafaat nih, kalau di kemudian hari kita akan mempertanggungjawabkan amalan masing-masing ya. Apa lah syafaat Ustaz jadi rame. Ya. Nah, itu selingan saja sebetulnya karena di judulnya pun mufradatun idhofiyah ya, di sebelah kanan atas kosakata tambahan. Ya, kosakata tambahan. Jadi kenapa disebut tambahan? Karena sebenarnya nggak ada kaitannya dengan percakapan tadi, ya ini tambahan aja tapi penting sebetulnya. Ya, penting apalagi kalau ada di antara kita yang mau ke Mekah ya, siapa sih yang nggak mau gitu ya. Kemudian ada kesempatannya dan berangkat ke sana, nanti akan ada yang namanya muamalah ya. Ya misalkan minimal beli oleh-oleh kah gitu ya, atau dan lain sebagainya ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke penguatan materi ya. Di sini at-tarokib an-nahwiyah. Ini saling tukar tanya jawab dengan teman kita, ya teman sekelas kita. Kita baca contoh yang sebelah kanan. Al-mithal al-awwal. Al-mithal itu contoh, di bahasa kita ada misal ya, misal pakai S. Ini pakai sa, misal. Contoh 1 sebelah kanan, contoh 2 sebelah kiri. Kita baca hal anta Pakistani. Anta Pakistani. Naam, ana Pakistani. Na'am, ana Pakistani. Sebelah kiri, hal anti Pakistaniyah. Hal anti Pakistani. Naam, ana Pakistaniyah. Na'am, ana Pakistani. Nah, latihannya seperti apa Ustadz? Latihannya adalah lihat di bagian bawah, itu ada Turki, ada Turkiyah, ada Misri. Artinya kata tersebut nanti akan diganti, akan menggantikan Pakistani. Contoh nomor 1 Turki, ya orang Turki laki-laki. Berarti masukin ke contoh yang kanan, yang laki-laki. Pakistani diganti menjadi Turki. Paham? Insyaallah Ustaz. Pakistani diganti menjadi Turki. Ini nggak sulit insyaallah ya. Tidak sulit. Silakan kita panggilkan satu persatu. Silakan Bu Aci dulu, Bu Aci yang Turki, afwan. Yang cakapannya yang mana Ustaz? Yang atas. Percakapannya silakan. Ini lihat gambarnya laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki yang kanan, perempuan yang kiri, gitu ya. Hal anta Turki? Naam, ana Turki. Oke, bagus. Berikutnya, silakan Bu Aulia yang tengah. Itu Turkiya ya, Ustaz? Turki ya. Hal anti Turkiya? Naam, ana Turkiya. Berikutnya nomor 3, Bu Hera silakan. Yang kiri berarti. Hal anta Misri? Naam, ana Misri. Bagus. Berikutnya nomor 4, Ibu Neneng silakan yang Misri ya.
Hal anti misriyah? Naam. Ana misriyati. Anak? Iya. Ana misriyati. Bukan. Naam, ana. Iya. Disukunkan saja. Ana misriyah. Ana misriyah. Begitu. Sip. Lanjut, nomor berikutnya adalah Ibu Rosniar, silakan. Yang Suri. Hal anta suri? Naam, ana suri. Bagus. Terakhir Ibu Sari. Ya, Suriyah ya. Ustaz. Nah, Ustaz. Hal anti Suriyah? Naam, ana Suriyah. Baik, alhamdulillah selesai latihannya. Lanjut latihan kedua. Apakah kamu orang Suriah gitu Ustaz ya? Apakah kamu orang Betul, Suriah? apakah kamu orang Suriah? Ya, saya orang Suriah. Saya nanya Lanjut orang latihan berikutnya. Kita baca hadza akhi. Hadza akhi. akhi. Huwa mudarris. Huwa Wa mudarris. mudarris. Huwa mudarris. Terjemahkan hadza akhi. Ini saudaraku. Saudaraku. Huwa mudarris. Dia Dia seorang guru. Guru. Ya, seorang guru. Latihannya di sini adalah akhun dimasukkan ke dalam kalimat ini menjadi akhi. Mudarrisun masukkan ke dalam kalimat ini menjadi ya mudarrisun, huwa mudarrisun. Ya, latihannya kalau di ABY seperti ini ya. Jelas ya instruksinya ya insyaallah. Insyaallah. Allah. Boleh Bu Aci ya, silakan yang ukhtun dan mudarrisah. Hadhihi ukhtun. Hiya mudarris. Sayanya ketinggalan. Hadhihi ukhti. Hiya mudarrisah. Bagus. Lanjut berikutnya Bu Aulia. Hadza sadiqi. Huwa tabibah. Huwa Masa tabib. Huwa tabib. Huwa tabib. Ya, betul. Berikutnya Bu Hera, silakan. Yang kanan bawah. Sodikiyah ya? Sodikiyah yang itu. Bukan Sodikiyah. Sodikah. Sodiqah. Hadhihi sodiqah. Sodiqah. Teman saya? Maafan. Hadhihi sodiqoti. Sodiqati. Hadhihi sodiqoti. Hiya tobibati. Tobibah. Hiya tabibah. Tabibah. Betul. Berikutnya Bu Neneng. Hadza akhi. Hadza akhi. Huwa muhandis. Muhandis, betul. Nanti paling sebenarnya udah dikoreksi tadi ya di bacaan kedua, cuman ini reminder juga buat yang lain ya, ketika membaca dan bukan pertanyaan ya, melainkan pernyataan, maka nadanya pun disesuaikan ya, intonasinya disesuaikan. Jangan hadza akhi. Ini saudara saya. Lo nggak tahu. Kan ini judulnya memperkenalkannya. Hadza akhi huwa muhandis. Termasuk kalau memang pertanyaan. Ya kalau memang pertanyaan, Mas muka gitu, seperti orang bertanya. Jadi kita nih benar-benar belajar bahasa Arab seperti orang Arab. Ya. Iya benar Ustaz, Masya Allah itu tuh suka kelewat ya Ustaz. Jangan sampai belajar bahasa Arab tapi lisannya masih lisan Betawi, lisan Sunda enggak ya. Kita belajar sama-sama belajar insyaallah ya. Baik, bagus Bu Neneng tadi sudah dikoreksi sendiri sebetulnya. Lanjut ke Bu Rosniar terakhir. Haza ukhti. Oh, ukhti laki-laki perempuan? Haza ukhti. Ukhti perempuan. Betul, berarti haza atau hazi? Hazi ukhti. Huwa hiya tabibah. Sesuai hiya tabibah. Sesuai gambar kiri Bu, yang kiri bawah. Kiri bawah. Hiya ukhti Ustaz. Betul, hiya hazihi ukhti. Kemudian hazi ukhti.
Hazi ukhti. Hiya tolibah. Bu, kiri bawah Bu. Ya apa? Insinyur. Insinyur. Ini kok lain Ustaz? Beda ya? Ya beda, gambarnya perempuan. Gambarnya perempuan pakai helm putih Bu. Enggak, kirinya paling kiri itu Tolibah, ukhti sama Tolibah enggak ada. Di situ muhandis Ustaz. Ya udah Betul, ganti. muhandis. Iya. Muhandis ya, beda ya. Ganti Bu. Talibat. Azihi ukhti. Iya muhandisah. Muhandis. Oh, mungkin di buku beda ya? Iya, sama. Ada yang beda, ada yang sama ya. Ini memang AB sempat melakukan cetak ulang ya. Tapi masih lupa tahun berapa ya. Dan PDF-nya ini wallahualam tahun berapa gitu ya. Gak apa-apa kalau beda, nggak masalah ya. Oh, Lanjut. beda. Mama Beda ya? dibeliin buku. Bukan Beda pakai ya? PDF ya. Iya. Tapi di buku ada juga yang sama. Ada yang sama. Berarti yang sama tuh yang generasi jadul. Karena emang beberapa kali ada ini ya. Jadi kalau yang saya ini generasi muda, generasi apa Ustaz? Ya mungkin generasi muda ya. Gini. Saya Lanjut sama. ya. Sama ya. Iya. Kita lanjut ke latihan 3 ya. Al-mithal, ya contohnya kita baca min aina anta? Min aina anta? Ana min Pakistan. Ana min Pakistan. Baik, kita terjemah min aina anta? Min Dari aina mana kamu? Dari mana kamu? Dari mana kamu? Bagaimana Anda? Ana min Pakistan. Saya dari Pakistan. Latihannya gimana Ustaz? Sama ya. Anta yang di sini nih diganti menjadi anti atau menjadi anta lagi atau huwa lagi dan lain sebagainya. Pakistan yang ada di gambar sebelah atas kiri ya diganti dengan negara yang ada di bawah. Ya. Begitu ya teknis latihan di buku ABY-nya ya. Insya Allah mudah dan nggak bikin bingung insya Allah ya. Lanjut, siapa tadi terakhir yang baca? Orang ngaji lagi. Oh iya. Bu Sari belum ya? Belum. Bu Sari silakan. Nah, Ustaz. Oh, Berarti yang akhwat anti, Ustaz. Anti kanan bawah. Min aina anti? Ana min Turkiya. Nah, Turkiya. Turkiya. Oh iya, penekanannya tadi. Oh, Turki. kalau ini penekanannya nggak kayak baca tadi huruf ya, Ustaz. Jadi Turkiya gitu. Oh iya, Ustaz. Turki ya. Sebetul yang penting itu nggak menekan dia-nya. Maksudnya jangan sampai tertukar dengan Turkiya karena nanti orang Arab dengernya oh kamu orang Turki perempuan bukan. Padahal negara maksudnya Turkiya. Turkiya. Turki ya. Ana min Turkiya. Lanjut nomor berikutnya Bu Aci berarti ya, silakan. Min aina anta? Oh bukan yang sebelahnya. Yang bapak-bapak. Suria. Yang Suria. Suria. Oh di buku Anta ya? Anta, Ustaz. Oh nggak apa-apa, silakan. Min aina anta? Ana min Suria. Betul, bagus. Kemudian berikutnya Bu Aulia. Huwa ya? Huwa di sini. Di buku Huwa? Huwa, Ustaz. Huwa. Huwa ya. Gambarnya laki-laki perempuan? Laki-laki, Ustaz. Sama kayak laki-laki. yang di sama kayak yang di PDF. Jadi min aina huwa gitu, Ustaz. Berarti ya? Kalau di PDF justru hiya, Bu. Yang nomor 2. Nomor 3, nomor 3. Oh, nomor 2. Ya betul huwa. Ini min aina huwa. Jadi Aci harusnya tadi min aina huwa gitu ya. Oh. Ya. Min aina huwa? Huwa min surah gitu ya. Min Suria. Min pakai min ya enggak diganti anti min. Oh enggak. Kan boleh juga kita bertanya min aina huwa, min aina hiya. Misal Mas Jamal bertanya kepada Bu Aci, misal ya,
suaminya Bu Aji itu min aina huwa, dari mana dia? Boleh, bisa, nggak masalah. Ya, bisa min aina anta, anti, antum, huwa, hiya, hum, hunna, dan lain sebagainya. Ini min huwa. Min Min aina aina. huwa. Min aina. Min Huwanya aina. nggak diganti ya, Ustaz? Oh, nggak usah, nggak usah. Pas jawabnya nggak. Jadi huwa min Oh, pas jawab ya. Jadi kalau Karena huwa, bertanya, dari mana dia? Iya. Dia. Kalau dalam bahasa Indonesia ya. iya. huwa anta gitu. Jawabnya huwa Huwa lagi min- apa gimana? Huwa lagi. Coba diulang sekali lagi Bu Aji. Min aina huwa? Hmm. Huwa min Suriah. Nah, begitu. Jadi ada dua orang lagi ngobrolin si dia. Gitu. Dari mana dia? Dia dari Suriah. Gitu. Ada 3 orang, Ustaz. Ada 3 orang gitu. Orang ketiga ngomongin ya. ngomongin orang ketiga, betul. Orang ketiga itu orang yang tidak dalam percakapan. Huwa aina Dia, ya mereka dan lain sebagainya. huwa. Min aina huwa. Mm-mm. Dari mana dia? Orangnya nggak ada min auna. Orangnya nggak ada, betul. Jadi kasarnya ngomongin orang gitu. Gunjing. Tapi kan ini bukan keburukan ya. Iya. Cuma nanya Iya. dari mana dia berasal. Nggak jadi dosa, insya Allah. Ya. Kemudian bahkan nggak usah deh. Lanjut nomor berikutnya Bu Aulia ya. Min aina hiya? Hiya min Misr. Betul. Kemudian Bu Hera ya. Iya. Terakhir. Min aina anti? Ana ya berarti ya. Ya. Betul. Ana min Pakistan. 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 Alhamdulillah. Kenapa Ustadz kalau anta diubah jadi anak? Ya kan ditanya, dari mana kamu? Saya dari Pakistan. Misalkan. Kan agak nih kalau misalkan Mas Jamal ngobrol sama Bu Hera misalkan. Mas Jamal nanya, dari mana kamu? Kamu dari ini. Kan saya nanyain kamu. Ribet gitu ya. Dari mana kamu? Saya. Jawabannya begitu ya. Sama seperti dalam bahasa Indonesia. Lanjut. Nah, ini lebih mudah. Ismi Khalid. Ismi Khalid. Ganti menjadi Khalil menjadi Ismi Khalil. oh, Ismi lamnya yang pada. Khalil. Lanjut Khalid. jadi Khadijah. Ismi Khadijah. Ismi Khadijah. Muhammad. Ismi Muhammad. Lanjut terakhir Ismi Fatimah. Fatimah. Fatimah dalam bahasa Arab tulisannya begini ya. Fatimah. Khadijah. Khadijah. Ustaz, nggak usah pakai kola-kola ya Ustaz. Muhammad ya. Oh, apakah harus pakai kol-kola Ustaz? Kan dal sukun kol-kola. Ini pertanyaan bagus sebetulnya. Nah, kalau Mas Jamal perhatikan di lisan orang Arab untuk dal sukun ya jim sukun itu juga enggak selalu diinikan mantul ya. Tidak selalu. Jadi misalkan ya hayya bina ilal masjid. Masjid orang Arab gitu, enggak masjid jid gitu. Ya. Tapi kalau dikol-kolahkan gimana? Enggak apa-apa, enggak jadi dosa. Cuman biasanya kalau dalam percakapan sehari-hari ya enggak dikol-kolahkan gitu ya. Tidak dipantulkan. Masjid gitu. Ya, bukan berarti enggak tahu ya, tapi biasanya sih masjid. Lanjut. Ini yang mungkin harus banyak dilatih nih. Kita baca. Ana Turki. Ana Turki. Ana min Turkiya. Ana min Turkiya. Terjemah Ana Turki. Saya orang Turki. orang Turki. Ana min Turkiya. Saya dari Turki. Dari negara Turki. Saya dari negara Turki. Ya. Saya dari Turki, saya dari negara Turki. Boleh silakan. Boleh silakan. Terakhir siapa tadi yang baca? Lupa ya. Bu Bu Aji Aulia lagi. kan Bu Aulia terakhir ya. Ya, berarti Bu Hera silakan Bu Hera. Yang kanan bawah. Yang Suriah. Suriah. Ana Suriah. Coba panjang. Suriah. Ana Suriah. Ana min Suriah. Suriah. Ana min Suriah.
Nah, jadi su-nya panjang ya, Surya. Lanjut Bu Neneng, silakan. Ana Misriya. Ana min Misri. Ana min, Ana min Misri. Misr. disukunkan saja. Ana min Misr. Ana min Misr. Betul. Lanjut, berikutnya Ibu Rosniar, silakan. Ana Bagistani. Ana min Bagistani. Ana min Bagistani. Disukunkan saja, Bakis. Ana min Bagistan. Ya, Ustaz. Ana min Pakistan, Pakistan. tuh ya. Pakistan, tuh. Bu Sari terakhir. Ana Turkiyah. Ana min Turkiyah. Turki ya, baik. Alhamdulillah. Selesai dari latihannya ya, alhamdulillah. Mudah insya Allah. Iya. Insyaallah. Insya Allah mudah ya. Insyaallah. Di sini ada latihan-latihan yang sebetulnya penting ya. Tapi karena kelas kita adalah kelas percakapan, mungkin kita akan lebih banyaknya membahas mengenai percakapan-percakapan yang ada saja. Ya, insya Allah targetnya sih di pertemuan berikutnya kita masuk di bab berikutnya. Ini bahkan di buku ini ada kitabahnya ya. Barangkali yang punya bukunya ya, ini ada Alkitabah di halaman berapa nih? Alkitabah halaman 23 yang. Jadi menulis tuh, Iya. menulis hakadha, tulis ke samping gitu ya. Ya, tapi di kelas ini insya Allah nggak dibahas karena fokus kita ke percakapan sekali lagi. Nah, kita masuk nanti di al-usroh. Al-usroh adalah keluarga ya. Bahasa Arabnya kakek, bahasa Arabnya nenek, dan lain sebagainya. Untuk sekarang, karena masih ada waktu, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai ya mulakhas ya. Mulakhasu at-taraqib. Mulakhas itu ringkasan. Jadi ringkasan tarkib yang kita pelajari ya. Kita baca di sebelah kanan ini per box ya kita bacanya ya. Satu box. Box pertama, ana talibun. Ana talibun. Afwan, masih lupa ya, disukunkan saja. Ana talib. Ana Talib. talib. Ana mudarris. Ana mudarris. Mudarris. Anta tabib. Anta Anta tabib. tabib. Anta misri. Anta misri. Huwa Misri. turki. Huwa turki. Huwa suri. Huwa suri. Sebelah kiri box 2, ana talibah. Ana talibah. Ana mudarrisah. Ana mudarrisah. Anti tabibah. Anti tabibah. Anti misriyah. Anti Misriyah. Hiya turkiyah. Hiya Turkiyah. Hiya suriyah. Hiya Suriyah. Lanjut box 3, min aina anta. Min aina anta. Min aina anti. Min aina anti. Min aina huwa. Min Aina huwa. Min aina hiya. Min Min aina hiya. Box 4, ana min Pakistan. Ana min Pakistan. Anta min Turkiya. Anta min Turkiya. Anti min Misr. Anti min Misr. Huwa min Suriya. Huwa min Suriya. Hiya Suriya ya. Terakhir hiya min Suriya. Hiya min Suriya. Ustaz, kenapa kok Suriya? Padahal kan ada min. Min huruf jar, Ustaz. Saya udah belajar nih, Ustaz. Harusnya jadi kasroh, Ustaz. Jadi suri misalkan. Enggak. Karena Suriya itu termasuk kata yang enggak akan berubah-ubah dia. Tetap seperti itu. Ya, Suriya tetap seperti itu. Ya, atau kata lainnya misalkan ada kaifa, tidak berubah jadi kaifu, kaifi tidak.
Ya, tetap kaifa, tidak akan berubah. Jadi ada kata-kata yang bisa berubah belakangnya, ya, ada yang tetap begitu. Dan nanti kita akan bahas lebih detail insyaallah. Lanjut, hal anta Pakistani, Hal anta Pakistani, hal anta Turki, hal hal anta Turki, Turki, hal anti Misri. hal anti Misri, Nggak ada yang ngingetin nih. Hal anta Misri. harusnya anta. Betul. Hal anta Misri. Sekali lagi, hal anta Misri, Hal anta Misri, hal anta Suri, hal anta Suri, hal anti Pakistaniyah, Hal anti Pakistaniyah, hal anti Turkiyah, hal anti Turkiyah, hal anti Misriyah, hal anti Misriyah, hal anti Suriyah. hal anti Suriyah. Sebelahnya, na'am, ana Pakistani. Naam, ana Pakistani. Na'am, ana Turki. Naam, Naam, ana Turki. Na'am, ana Misri. Naam, Ana Misri. Misri. Na'am, ana Suri. Naam, Naam, ana Suri. Suri. Na'am, ana Pakistaniyah. Naam, Ana Pakistaniyah. Na'am, ana Turkiyah. Naam, Ana Turkiyah. Turkiyah. Na'am, ana Misriyah. Naam, ana Ana Misriyah. Misriyah. Na'am, ana Suriyah. Naam, ana Suriyah. Nomor 7. Hadza akhi. Hadza akhi. Hadza sadiqi. Hadza sadiqi. Hadhihi ukhti. Hadhihi ukhti. Hadhihi sadiqati. Hadhihi Sadiqati. sadiqati. Ismi Khalid. Ismi Khalid. Ismi Khawlah. Ismi Khawlah. Ismi Khalil. Ismi Khalil. Ismi Khadijah. Ismi Khadijah. Baik, alhamdulillah. Itu dia ringkasan yang kita pelajari di pelajaran atau di unit pertama ya. Sudah kita baca berulang-ulang. Kenapa sih cuma dibaca aja Ustaz? Karena sebetulnya pembiasaan. Ya, ibu-ibu mendengar, kemudian ibu-ibu mengulangi apa yang sudah didengar gitu ya. Makin kuat, insya Allah nanti nggak bingung lagi ya antara huwa dengan ya, hadza dengan hadhihi dan lain sebagainya. Di sini ada al-aswatu, gimana Bu? Ustaz, itu membacanya Turki, ditekan ya, Turki yang pakai tasdid. Iya. Turki. Kalau ada yang bertasdid, itu memang ditekan di yang tasdid. Tapi agak panjang Ustaz ya. Apa tekan dia enggak panjang, ditekan. Turki. Iya. Turki. Suaranya tapi kok kayak yang panjang Ustaz. Bukan suaranya yang bukan jadi panjang juga bukan. Tapi durasi melafalkan huruf ya bertasdid itu lebih lama ketimbang ya-nya satu gitu ya. Beda Karena dengan ya kalau sodoki, kalau dia ke aku datar aja. sodiqi. Maksud Mas Jamal begini, kalau ya-nya cuma satu kan ya, yi, yu. Ya, cuma satu. Tapi kalau ya-nya bertasdid, itu berarti sebetulnya ada dua huruf ya yang sama ya, sama-sama ya. Yang pertama sukun, yang keduanya berharokat. Karena dua, maka kita lafalkannya ditekan ya, untuk menunaikan dua huruf ya tersebut. Ya, Itu Turki. aslinya Misri, itu Misri ya Ustaz. Aslinya kalau dia pakai harokat, ya Kalau pakai kalau diharokati ya atau yi? Ya, kalau di harokati berarti yang pertama sukun, yang keduanya yun, dhammah tanwin. Dhammah tanwin. Jadi misalkan di sini ya tapi tergantung ininya ya, tergantung teksnya ya. Kalau misalkan di nomor 5 misalkan hal anta Pakistaniyun. Nah, tapi disukunkan jadi Pakistani. Pakistani itu niun Ustaz, pakai niun ya, bukan ni aja, ni atau niun.
Disukunkan saja Bu, karena kita di kelas percakapan ya. Kalau percakapan disukunkan. Jadi sebenarnya kelas percakapan itu fokus saja ke bagaimana memaknai dan bertanya dan berjawab menggunakan bahasa Arab. Untuk tanda bacanya apa? Tanda bacanya apa? Itu enggak ini ya, enggak jadi enggak bikin pusing ya. Tidak fokus ke situ. Tapi kalau ada yang memang meruncing ya dengan tanda kutip, maka Mas Jamal mungkin akan bahas sekilas saja. Ya, Ustaz. Heeh. Nah, tadi Mas Jamal ingin sampaikan tentang al-aswatu wa fahmul masmu'. Al-aswat itu bunyi-bunyi ya, wa fahmul masmu' dan memahami yang didengar. Jadi ini nanti kalau dibahas, Mas Jamal akan bacakan Khalid, Khalil dan seterusnya. Kemudian membedakan antara kha dengan kaf. Kharra, karra dan lain sebagainya. Ya, membedakan antara kha dan kaf yang dianggap agak mirip-mirip nih. Bisa jadi salah. Termasuk ada ayat Al-Qur'annya juga. Ya, nanti baca nih, walal akhiratu khairul laka minal ula misalkan. Ya, dibaca. Tapi kita sepertinya tidak akan bahas ke situ, ya. Kita akan ke percakapannya yang di sini juga sebenarnya bagus ini ya di audio. Nanti silakan dicari audionya ya di internet. Kemungkinan ke pekan berikutnya atau pertemuan berikutnya kita akan bahas mengenai al-usrah ya, keluarga. Ada pertanyaan dulu barangkali silakan. Pertanyaannya ada Ustaz. Kan bukan pertanyaan, permintaan. Jangan buru-buru Ustaz, buru-buru banget. Enggak, ini karena review ya, bukan buru-buru tapi karena review. Jadi percakapan 1, 2 dan 3 kita baca sekali selesai. Ya, biasanya enggak gitu ya. Baca, karena yang sebelumnya praktek. udah di kelas yang pertemuan sebelumnya gitu ya Ustadz ya. Jadi Betul. ini mengulang. Betul. Ini kita di pertemuan berapa ini? Pertemuan 4 ya? 4 ya? Kayaknya 4 kayaknya. Memang udah sudah Ustaz, udah pernah nih Ustaz ya? Udah pernah. Pernah ya. Pertemuan 4. Ini review berarti ya? Pantas. Betul, ini review. Karena hari ini sepertinya banyak ya yang hadir, alhamdulillah 6 orang nih biasanya. Yang baru masuk 10 nih. Nanti pekan depan insya Allah kita akan inikan ya, praktekkan dalam di awal atau di akhir majelis ya, supaya mengecek nih udah dikuasai belum unit pertama ya tentang saling mengenal atau ta'aruf ya. Kalau bab kedua baru akan masuk di pekan depan insya Allah ya. Ada pertanyaan dulu silakan. Iya, buku ini sebetulnya aslinya tebel ya. Karena ada banyak latihan tulisnya juga. Tapi kita sekali lagi akan fokus di percakapannya insya Allah ya. Ya, kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan, nanti silakan disimak di rekaman ya, supaya yang misalkan, oh saya nggak hadir nih, maka bisa disimak di rekaman supaya tidak tertinggal. Ya, untuk pertemuan hari ini mungkin dicukupkan dulu dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian istighfar sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terakhir doa akhir majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, wa la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Wa iyyakunna. Amin amin. Wa iyyakunna. Izin diakhiri ya. Ustaz.